Halo sobat desain, balik lagi di channel gue Henry GTVD. Kali ini kita akan membuat desain icon mulai dari nol ya guys. Benar-benar dasar-dasarnya. Nah, kalau kalian yang belum paham tentang penggunaan Figma, kali ini kita pakai Figma ya, aplikasi Figma. Kalian bisa cek di playlist ya, gimana caranya gunain Figma. Di situ udah gue kasih tahu secara detail. Nah, sekarang kita lanjut membuat desain icon mulai dari nol. Oke? Sebenarnya icon itu untuk apa sih kegunaannya? Banyak banget ya kegunaan untuk desain itu icon. Nah, jadi icon itu sebuah gambar ya, yang bisa nih gue ketik di sini, kalian ngerti. Jadi icon adalah sebuah gambar yang mewakili 1000 atau 1.000.000 kata. Nah, itu arti icon ya guys. Jadi satu icon aja nih, icon satu seperti ini ya. Gue waktu itu udah download header icon di sini nih. Gue punya icon. Kita lihat dulu ya iconnya. Kita lihat dulu ikonnya di sini ada nih. Ikonnya di sini. Nah, ini banyak banget kumpulan icon ya. Kita jajal aja, kita ambil yang ini nih. Kita paste yang ini aja deh ya. Oke. Kita ambil beberapa icon. Kita copy ke di sini. Nah, jadi kalau kalian ngelihat sebuah website atau aplikasi, kalian pasti ngeliat ada website seperti ini nih. Ada kayak matahari, ini kayak lampu nyala, ini tombol ini kayak buat on off ya. Kalian pasti mengenalkan ini disebut icon. Nah, serta ada di tombol website itu seperti ini. Website ada tombol login atau logo. Ya, itu logo itu termasuk icon sih, masuk tuh. Tapi dia arahnya ke logo. Nah, jadi ini icon seperti ini, icon-icon Twitter, ada TV, ada orang, ada menghapus. Kalau kalian di HP kalian, nanti gue kasih tahu contohnya. Nah, ini salah satu contoh icon. Nah, jadi cara membuatnya itu mudah sekali. Pertama, dan kegunaannya itu sangat-sangat banyak ya guys. Contohnya ini nih, kegunaannya buat kayak kalau kalian mau memberitahu si user ketika kalian nanti buat aplikasi, entah ya, website atau apapun itu. Ketika kalian ingin buat icon, pasti icon yang kalian buat itu contohnya buat apa nih? Si user butuh apa di dalam halaman itu? Ibaratnya mau pembayaran kah, atau mau mengetahui tombol on off, atau tombol keluar yang mana, tombol menghapus. Kan ada tuh biasanya di aplikasi ada background ya. Di HP kalian juga ada kan background foto di sini. Kalian ini contoh aja, contoh foto. Ini foto ya ceritanya. Nah, di foto ini pasti kalau kalian ngeklik ini ada tombol hapus. Nah, jadi kebanyakan ketika kalian, kalau di HP kalian pasti gini nih bentuknya. Kalau kalian ini panah ya, panah. Oke, kita arrow. Nah, ketika kalian mau menghapus foto ini, berarti kalian harus tekan hapus. Oke. Jadi kebanyakan kalau hapus ini kan banyak ya space-nya ya, atau space itu gini ya, ibaratnya tuh terlalu banyak menghabiskan tempat nih seperti ini. Bagaimana caranya agar si user mengerti ya. Jadi kita sebagai desain juga harus mencari solusi dalam masalah kalau aplikasi yang kita buat itu ternyata space-nya itu, tempatnya itu nggak terlalu lebar, nggak terlalu luas. Jadi mau nggak mau kita harus masukin icon. Itu lebih baik icon. Nah, icon seperti ini contohnya. Nah, kalau iconnya segini, lihat space-nya, lihat banyakan mana. Ini apa ini? Kalau kita pakai kata-kata, ya inilah pasti. Nih, kita lihat space-nya cuma dikit, dia space-nya cuma ngabisin tempat segini nih. Nah, lebih hemat kan? Iya. Dan kalian icon itu tahu. Contoh kita cari hapus. Nih,
kita bawa yang hapus ini. Nah ternyata bukan ini, salah. Yang ini cek. Nah icon hapus ini ternyata orang-orang udah ngerti. Wah ini untuk, jadi cari icon juga yang familiar ya, ibaratnya yang orang-orang tahu juga. Bikin icon tuh yang mudah dimengerti sama user, jangan asal bikin icon yang ribet riuh. Bikinlah icon yang simple, contoh seperti ini nih tuh. Jadi ada tombol, ada icon kayak gini aja, si user mau hapus nih dan muncul icon seperti ini, mereka lebih memahami dan nggak perlu banyak baca. Ini apa? HPUS. Oh hapus, enggak, sekali ngelirik, sekali ngelihat atau sekilas biasanya si user itu udah tahu kalau ini tombol hapus. Nah jadi harus tahu kenapa si user bisa tahu nih. Bentar ya. Nah oke, jadi si user tuh tahu tombol ini. Oke, kita lihat tuh. Nah si user tahu. Dan ingat, kalau kalian mau buat icon, pertama-tama harus simple, dalam artian bisa dimengerti. Bikin icon tuh harus simple guys. Buat icon yang sederhana, cantik, indah, dan enak dilihat. Oke, nih ini acuan kalian nih. Jadi nggak harus keren doang, jadi harus benar-benar cantik, indah, dan enak dilihat, serta sederhana dan mudah. Satu lagi yang paling utama, mudah dimengerti. Nah jadi kalau kalian bikin icon ternyata bikin user kalian tuh nggak paham itu icon gunanya buat apa, manfaatnya buat apa, ya percuma ya kan. Jadi ini harus mudah dimengerti serta harus tahu fungsinya. Fungsinya itu harus tahu fungsinya apa, fungsinya apa. Nah begini. Oke, jadi kita harus tahu fungsinya itu, icon yang kalian buat tuh untuk apa, untuk user. Dan benar-benar itu apakah mudah dimengerti sama user ketika sekilas ngeliat kayak gini. Oh ini tombol hapus, gue tahu nih ini iconnya untuk hapus. Nah gue tahu nih tombol ini untuk on off. Nah ini untuk pengaturan, biasanya ada di pengaturan. Nah jadi seperti itu. Ini Twitter udah kelihatan ya. Nah kalau ini T ini berarti tulisan. Nah kalau ini T ada ini nih, biar kita buat nulis. Itu salah satu ketika kalian mau bikin icon dengan baik. Aduh agak rame, sorry ya guys, soalnya buat bikin videonya juga buka agak di pinggir jalan. Mungkin segini dulu ya yang bisa gue share ke kalian gimana cara bikin icon. Jadi kalian harus pelajari dia itu. Dan harus satu lagi, konsisten. Icon tuh ada beberapa jenis guys. Nih ini icon yang pertama kayak gini. Nah biasanya icon itu ada lagi seperti ini nih, fill. Lihat nih ya, ada nggak ya? Oh nggak ada ya, ini garis semua ya guys ya. Nah ini kan garis nih ya, biasanya ada icon seperti ini. Kita buat dulu deh ya, contoh icon seperti ini. Ini kita copy aja dulu. Nah kita bikin icon yang ada fillnya ya. Fill itu gimana guys? Kita bikin, nah ini disebut icon beda style guys, meskipun oke, kita lupa di sini. Lihat ada perbedaan nggak dari icon ini? Kita naikin dikit. Nah tadi menurut kalian ada perbedaan nggak dari icon ini? Kita bikin seperti ini. Jadi icon ini disebut icon apa ya? Stylenya beda ya. Lihat perbedaannya di sini, iconnya tuh lebih ada
ada fill atau ada backgroundnya gitu di dalamnya. Kalau style ini garis ini cuman garis-garis aja guys. Lihat, diwarnain pun paling yang diwarnain tuh garisnya doang nih. Kalian mau warnain nih, yang bisa diwarnain pun cuman garisnya, kayak 44 00 gitu guys. Oke, seperti itu. Nanti kita lanjut di video selanjutnya aja ya guys ya, karena emang lagi berisik juga, nggak menentu. Pokoknya kita lanjut untuk fungsinya, dan di video part yang kedua ini baru part pertama, baru jajal aja kita. Oke, kalau kalian masih nggak ngerti, nggak paham, tinggal tanyain aja ke gua, bisa DM IG gua NDCVD, atau bisa juga di link deskripsi ada ya video di bawah video, atau bisa langsung tanya aja di kolom komentar video ini. Oke, dan terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.